Mengembangkan kemampuan produsen-produsen alutsista dan industri pertahanan dalam negeri akan sangat bermanfaat bagi sebuah negara. Di Indonesia sendiri, industri pertahanan kita terus berkembang. Tak hanya memproduksi kebutuhan dalam negeri, bahkan alutsista buatan anak bangsa telah banyak yang laku di luar negeri. Apa saja alutsistanya dan negara mana saja yang menjadi konsumen? Mari kita bongkar. Indonesia melihat Turki sebagai alternatif untuk pengadaan alutsista lantaran posisi Turki sebagai anggota NATO, serta fakta bahwa Turki telah mampu memenuhi 70% dari suplai alutsistanya sendiri. PT Pindad bersama VNSS, perusahaan industri strategis asal Turki, telah mengembangkan kendaraan tempur jenis medium tank yang bernama Tank Harimau. Untuk pemasarannya telah disepakati bahwa Indonesia di Asia, sementara untuk Turki di Eropa. Di Indonesia sendiri, medium tank Harimau sudah dipesan 18 unit. Semuanya untuk periode kontrak pengerjaan tahun 2020 hingga 2023. Harga tank Harimau hampir mencapai angka 2 triliun rupiah. Dan sejauh ini Malaysia dan Filipina menjadi beberapa negara di ASEAN yang tertarik untuk membeli tank ini. Banyak juga negara tertarik untuk membeli medium tank made in Bandung ini. Lantas apa saja kehebatannya? Dengan bobot 30 ton, kendaraan tempur berukuran sedang ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal lebih dari 70 km per jam. Dari segi persenjataan, tank Harimau dilengkapi dengan senjata utama kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya geber maksimum. Tank ini didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan. Selain itu, tank Harimau juga dilengkapi berbagai teknologi terbaru, antara lain sistem kewaspadaan mandiri, sistem alarm ketika ditarget musuh, sistem pemburu musuh, sistem manajemen pertempuran, dan sistem proteksi rudal balistik tingkat tertinggi. Semoga kedepannya mobil tank ini bisa terus berinovasi ya, Bidikers. Selain tank, PT Pindad juga mampu membuat 7 jenis kendaraan khusus tempur Panzer Anoa 6x6. Adapun Panzer Anoa 6x6 ini telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian, yang terdiri dari Anoa 6x6 Mortar, Anoa 6x6 Combat, Anoa 6x6 Amphibious, Anoa 6x6 Recovery, Anoa 6x6 Armored Personnel Carrier, Anoa 6x6 Ambulance, dan Anoa 6x6 Logistik. Tak kalah dengan Panzer buatan Eropa, Panzer karya anak bangsa ini juga sudah mendunia, karena ikut serta dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara, seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Kendaraan lapis baja yang telah dikirim ke PBB adalah Anoa 6x6 jenis Armored Personnel Carrier, yang merupakan generasi pertama yang dibuat oleh PT Pindad. Satu unitnya dibanderol dengan kisaran harga sebesar 14 miliar rupiah. Melirik kemampuan mobilitas tipe Anoa 6x6 APC, panzer tempur ini memiliki bobot kosong 12.500 kg, dimensi panjang 6.000 mm, lebar 2.500 mm, dan tinggi 2.170 mm. Sementara daya angkutnya bisa membawa 12 penumpang, termasuk 1 orang pengemudi. Selain digunakan oleh PBB, beberapa tipe Anoa 6x6 yang lain juga telah dipesan oleh negara-negara ASEAN, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, serta 1 negara di luar ASEAN yakni Bangladesh. Tak hanya berjaya di daratan, beberapa alutsista udara karya anak bangsa juga laku diborong negara luar. Tahun 2019 kemarin, PT Dirgantara Indonesia memperkenalkan drone asli Indonesia yang diberi nama Elang Hitam. Pesawat udara nirawak ini yakni Medium Altitude Long Endurance atau biasa disingkat MEAL. Drone militer terbaru ini memiliki panjang 8,65 meter, lebar 16 meter, dan tinggi 2,6 meter. Elang hitam yang disebut juga Black Eagle ini pun mampu melakukan take off dan landing jarak pendek dalam jarak 700 meter dari landasan pacu. Tak hanya itu, ia juga akan terbang pada ketinggian hingga 9.000 meter dengan kecepatan maksimum hingga 235 km per jam. Drone ini bisa membawa muatan hingga 300 kg dan dapat bertahan dalam penerbangan hingga 30 jam. Selain itu, drone ini juga bisa dipersenjatai dengan roket udara lipat 70 mm produksi PT Dirgantara Indonesia. Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, produksi massal drone MEAL ini baru direncanakan akan dimulai pada 2024.
dan harganya juga masih dirahasiakan. Namun bisa dipastikan lebih murah dari drone impor yang pernah dibeli oleh Indonesia. Alutsista udara selanjutnya yang telah dipesan oleh banyak negara adalah pesawat terbang jenis CN-235. Pesawat CN-235 banyak diminati oleh banyak negara tetangga sampai beda benua untuk keperluan sipil hingga militer. Harga pesawat ini relatif kompetitif dan bisa diandalkan sehingga negara pengguna ketagihan. Di kawasan ASEAN, Brunei Darussalam membeli 1 unit CN-235, Malaysia juga memiliki 8 unit untuk militer angkatan udaranya. Di Asia Selatan, Pakistan membeli 4 unit, Korea Selatan juga memiliki 12 unit, 8 untuk angkatan militer dan 4 untuk kepolisian. Sementara di kawasan Arab, Uni Emirat Arab membeli sebanyak 7 unit. Di luar Asia, pesawat ini dibeli Burkina Faso sebanyak 1 unit. Terbaru pada Maret kemarin, RI menyerahkan 3 unit pesawat CN-235 ke Senegal. Dan kira-kira seperti apa spesifikasi dari pesawat yang 1 unitnya dibanderol dengan harga 400 miliar rupiah ini? CN-235 adalah sebuah pesawat penumpang sipil angkut turboprop kelas menengah bermesin ganda. Pesawat bermesin turboprop ini dirancang bersama antara IPTN Indonesia dan Casa Spanyol. Ada beberapa versi keluaran pesawat CN-235 sejak diproduksi pertama kali. Setidaknya sudah lebih dari 300 unit pesawat CN-235 dari berbagai versi telah diproduksi. Pesawat ini dibekali mesin turboprop dari General Electric tipe CT79 yang mampu mencapai kecepatan hingga 509 km per jam dan dapat terbang hingga ketinggian 7.620 meter. Wow! Kendaraan darat sudah, kendaraan udara juga sudah. Selanjutnya, ada kapal patroli produksi PT Langin yang ternyata tak hanya dinikmati oleh TNI Angkatan Laut saja, tapi juga dibeli oleh militer negara tetangga seperti negeri jiran Malaysia. Kapal varian monohull X-15 Fast Patrol Boat menjadi salah satu kapal patroli sekaligus kapal tempur ringan yang dibeli oleh Malaysia. Kapal buatan Banyuwangi ini memiliki 3 ukuran, yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. Kapal ini mampu mengangkut 14 personil di dalamnya. Selain itu, X-15 Fast Patrol Boat juga dilengkapi senjata kaliber 12,7 mm dan 7,2 mm kaliber GPMG sebagai sistem pertahanan diri. Selain kendaraan, alat persenjataan buatan anak bangsa juga tak kalah lakunya di luar negeri, dari pistol, sniper, hingga senapan serbu.